Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat. Mau bikin laporan kekerasan terhadap ibu saya gitu. Cuman memang karena ibu saya nikahnya siri, jadi tidak bisa diproses KDRT, pasal KDRT. Cuman bisa diprosesnya pasal 29 tahun berapa tadi lupa, itu soal pengancaman. Jadi tindak pidana umum gitu. Karena ibu saya dalam 1 tahun ini udah dipukul beberapa kali dan diancam mau dibunuh, mau dimatiin, mau dibakar tempat tinggalnya gitu sama nih orang gitu. Saya udah sebenarnya ini masalah udah berlarut bertahun-tahun gitu. Ibu saya selalu ngebela memang pasangannya gitu. Sampai 1 tahun belakangan ini saya nggak pernah ketemu sama ibu saya karena memang dipisahin sama orang ini gitu ya. Nah sampai tadi malam saya jam 1 pagi adik saya telepon bahwa nangis-nangis minta tolong. Nah ternyata ibu saya dapat ancaman lagi. Dia mau datang katanya mau obrak-abrik tempat tinggalnya, mau disiram bensin, mau dibakar. Akhirnya saya nggak terima, saya langsung udah cari tempat aman, pergi pakai Grab, saya jemput di situ. Akhirnya di pinggir jalan ibu saya lari-larian gitu ya ke restoran junk food 24 jam. Akhirnya dapat Grab di sana, akhirnya saya jemput di depan Citra Grand Cibubur. Tadi juga sama tim penyidiknya udah bilang kalau saya harus bikin laporan di wilayah tersebut gitu. Karena kenapa awalnya Jakarta Pusat? Jadi ibu saya tadinya tinggal di Raden Saleh Jakarta Pusat. Banyak juga kejadian di sana yang ancaman lah, yang pemukulan di Raden Saleh sini. Tapi karena semalam kejadiannya di daerah Cilengsi, jadi harus bikin laporan di daerah sana. Apa aja sih yang didapat tuh ketika di KDRT, Tante? Luka-luka seperti apa aja misalnya? Dia dijorokin, dipukul karena banyak hal yang sangat yang tidak baik ya, dengan omongan kasar yang tidak layak sebagai seorang suami terhadap istrinya, dan kata-kata yang tidak baik lah ibaratnya untuk seorang istri ya. Iya, bukan cuma sekali 2 kali gitu. Ini udah bertahun-tahun gitu. Hubungan saya jadi retak sama ibu saya gitu. Padahal tidak pernah saya sehancur ini hubungannya sama ibu saya gitu. Baru tadi malam kita ketemu, udah berapa tahun ya ketemu. Nah, Bang, setelah kejadian semalam udah coba untuk menghubungi? Semalam saya udah hubungin, saya kasih voice note ke dia, saya minta untuk ketemu, saya minta untuk Sherlock dia, keberadaannya dia nggak balas, dia takut malah ngeblok saya. Ya ada kata-kata kasar juga sih. Ada buktinya nggak mas? Ada. Foto mungkin yang nggak ada dari ibu sendiri, memar dan lain-lain. Enggak, karena tidak bisa diproses ya. Bukan, maksudnya ini kan udah berjalan, di pemukulannya udah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tapi kalau kejahatan verbalnya tuh sampai tadi malam masih dilakuin sama dia gitu. Sampai ibu saya kan ngerasain banget, Mbak. Saya kenal sama ibu saya gitu. Setahun yang lalu saya ngobrol sama ibu saya tuh nggak pernah ngobrol yang eye contact gitu loh. Takut, karena serba ketakutan gitu. Dan masih tahun lalu tuh kan terakhir saya ketemu Ramadan tahun lalu ya. Ramadan tahun lalu ibu saya di rumah saya yang nggak pernah yang ngobrol yang Cak syuting apa, Cak ngobrol apa gitu, nggak pernah. Ibu saya tahu dengan handphone terus karena ketakutan. Sampai tidur pun kalau ditelepon nggak diangkat, habis dimaki-maki. Dan nggak jarang ibu saya dimaki depan umum, dan itu seluruh saudara saya itu udah tahu. Makanya ini kenapa saya mau up, kenapa saya mau blow up, karena ini udah kejahatan terhadap perempuan gitu, apalagi seorang ibu. Nggak bisa seenaknya seperti ini gitu. Saya sebagai anak tuh nyawa saya taruhannya untuk membela ibu saya gitu. Oke, dia nggak ngelakuin lagi kejahatan mukul gitu ya, udah berapa bulan yang lalu gitu. Tapi itu juga nggak bisa saya maafin gitu. Ini sampai tadi malam kejahatan verbal yang keluar, yang ancaman, yang mau dibunuh, mau dihina, apa segala macam itu udah keluar lagi, dan itu saya nggak bisa maafin. Makanya sampai tadi malam
saya ketemu sama nih orang, ya kita ngomong gimana, maksudnya kalau lu emang laki-laki lu temuin gua, kalau emang lu bukan banci lu temuin gua, ngomong baik-baik sama gua gitu, jangan jahat sama perempuan gitu. Karena menurut saya ibu saya ya itu tanggung jawab saya, nggak ya saya nggak kuat lah maksudnya kalau sampai ibu saya dihina apa gimana gitu sama dia gitu. Bang, ini kan sampai nggak komunikasi sama ibu cukup lama gitu. Setahun. Berarti memang ada larangan dari pihak Iya, Larangan. iya, larangan. Kasih tahu Bu gimana. Apa aja Bu? Nggak boleh ketemu sama dia, terus nggak boleh terima telepon. Dan saya sama keluarga saya juga jauh ya, sama adik saya gitu kan, jauh kita. Jadi selebat terbatas lah gitu. Alasannya dia membatasi untuk keluarganya. Sudah lama juga, udah Lebih berjalan dari 5 tahun. perkawinannya sama Echa tuh udah agak lama juga kita. Dan ini saya buka sekarang gitu. Ibu saya takut sama dia. Saya bingung kenapa kok ibu takut banget sama dia ini. Ternyata dia itu pernah memfoto ibu saya lagi setengah bugil dan itu ancaman dia. Dia akan membeberkan, dia mengancam untuk memposting di sosial media. Makanya ibu saya selalu takut gitu ngebela. Baru semalam keungkap semua, muntah lah semua ibu saya. Bilang begini segala macam ancaman yang mau dibunuh, mau dibakar, mau disiram bensin. Kalau ketemu sama saya apa segala macam, baru keungkap tadi malam kalau ibu saya kalau dia punya foto ya tidak baik sama ibu saya gitu. Maksudnya ini maksudnya Bang, ini kan tindakannya kan ke KDRT ya. Maksudnya ketika pelaku melakukan pemukulan tersebut di daerah mana aja gitu, Bang? Ya di muka Di muka aja ya, Bu ya? Berapa kali di muka Bu? Ada 2 kali sama di daerah di hotel juga pernah dia cemburu juga. Saya dijorokin sampai saya jatuh. Jadi memang benar-benar kasar gitu. Udah ini udah nggak bisa dimaafin gitu ya. Udah demi Allah saya pengen banget ketemu sama nih orang gitu. maksudnya ini bisa bilang ayah tiri ya, sorry. Iya. Ya saya sih nganggap dia ayah tiri ya karena saya juga nggak pernah berhubungan baik. Saya nggak dapetin sosok figur seorang ayah di sana gitu. Apalagi dengan perkataan dia, sikap dia terhadap ibu saya itu udah, wah lu bukan siapa-siapa gue gitu. Berarti bisa dibilang pria ini memang jika emosi seperti itu, Mas. Iya. Bisa dibilang. Iya. Dengan Emosinya seperti kecemburuan itu. dia. Pemicunya apa sih, Ya. Tante? Pemicunya apa aja? Ya tentang saya telat WA, saya telat ngangkat telepon. Terus saya kalau ada online dia marah gitu. Berarti memang sikapnya seperti itu dari Iya, awal. iya seperti itu. Mas, tapi Mas Reza selama ini sudah tahu tapi berusaha diam karena ibu tidak mengizinkan Itu, atau iya, betul. gimana? Terus usaha Mas Reza untuk melindungi ibu walaupun tidak melaporkan ke polisi itu apa? Oke, jadi selama beberapa tahun ini saya diam sama ibu saya karena memang ibu saya ngebela banget gitu ya. Saya juga nggak tahu, makanya baru tahu semalam kan ternyata dia nyimpen foto itu, foto ibu saya itu. Gitu. Ya saya sama istri ya udah nggak pernah berkomunikasi, tapi saya juga ngasih kewajiban saya terhadap ibu saya gitu karena dia pun nggak ngasih materi gitu sampai sebelumnya kan ibu saya kasih rumah tapi sama dia disuruh pindah gitu, maksudnya nggak mau semua yang berbau saya gitu loh. Iya. Saya sampai bilang sama ibu saya, Bu, ibu tinggal sama saya hidup layak, ngapain sama orang kalau nggak layak gitu. Saya sampai bilang sama ibu saya juga, saya nggak ngelarang ibu saya nikah sama siapapun, tapi kalau dia nggak punya harta, dia punya akhlak, dia bisa bawa ibu saya ke surga. Atau dia nggak punya akhlak, tapi dia punya harta, dia bisa bahagiain ibu saya di dunia, itu selesai buat saya. Gitu. Karena memang kehidupannya udah berbeda kan. Gitu. Saya sebagai anak cuma bisa mengasih solusi bukan membatasi gitu. Teman sharing, ternyata ibu saya ya terus ngasih benturan ke saya gitu, tapi saya juga give up gitu. Takut dengan ancaman itu karena saya udah merasa trauma dan takut apa boleh buat saya harus ya bukan anak saya yang lapor ke kakaknya gitu. Bu, ini dari Pekerjaannya apa sih, Bu, awal suami ibu? Dia arsitek. dari Kayaknya awal sih- pernikahan ya seperti ini. Iya. Iya, berapa tahun berarti itu, Bu? Udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Hampir 6 tahun dan Bertahan Ada Ibu ini. proyeknya, Bu. nggak ada sih kayaknya bodong. Kayaknya gembel sih. Nggak beneran. Ada penyesalan berarti ketika kenapa baru sekarang akhirnya tahu? Dan merestui ibu untuk menikah dulu mungkin. Nggak direstui sebenarnya, cuma Saya nggak pernah ngerestuin ibu saya gitu ya. Sampai dia berbuat kasar apa segala macam, saya
saya selalu hubungin ibu saya gitu. Pertama kali saya berantem sama ibu saya masalah nih orang, saya tahu nih orang nggak baik gitu ya untuk ibu saya tuh 2 tahun lalu gitu. Dan itu mau lebaran juga, sampai berantem besar ibu saya ngeblok apa segala macem. Mungkin ibu saya cerita sama nih orang gitu ya, makanya di blok gitu nomor saya gitu. Sampai berhubungan lagi setahun lagi. Jadi dalam 3 tahun ini saya ketemu sama ibu saya itu baru 3 kali karena nih orang gitu ya. Tadi malam saya benar-benar udah muncak, saya sampai nangis. Malam saya jemput ibu saya bilang, Bu, setengah 2 malam, tolong serahin sama Eca biar ini selesai. Ibu saya nangis, dia bilang, Ca, tolong selesaiin. udah nggak kuat, mama udah nggak kuat. Akhirnya ibu saya cerita lah, kenapa ibu takut banget? Ya ancaman begini segala macam, mau dibakar, mau dimatiin, dan dia punya foto siur mama. Oh oke, itu dia penyebabnya. Makanya kita semalam saya minta tolong juga sama kakak saya gitu ya, dan referensinya untuk datang ke sini karena ibu saya kan domisilinya di Ciraden Saleh sebenarnya gitu, bukan di Cilengsi. Tapi karena memang kejadiannya di Cilengsi, jadi memang harus dibikin TKP ke sana. Berarti Jadi tinggalnya Polsek sama Cilengsi siapa apa aja, Jakarta Bang Reza? Kenapa? Ibu tinggalnya berdua hanya sama suami atau Oh sama enggak, anak-anak? ibu jadi masih pisah rumah. Coba nanti dia datang beberapa hari nginep terus pulang pergi lagi gitu loh. Kalau sama suami tuh tinggalnya berarti Enggak, ini dia. Maksudnya nggak bareng. Maksudnya dia datang berapa hari terus pergi lagi. Saya nggak tahu, mungkin dia punya istri juga di tempat lain, saya nggak tahu gitu ya. Ini benar-benar intinya adalah saya teman-teman media semua datang ke sini, saya sangat terima kasih. Sebenarnya intinya bukan pada kasus ibu saya. Saya cuma pengen laki-laki tuh nggak boleh kasar sama perempuan, apalagi udah main fisik plus verbal gitu. Jadi kita pengen ini meluas, ini di blow up supaya tidak ada lagi, minimal memperkecil kasus seperti ini lagi. Jadi ini mau ke Polsek Cilengsi apa Polres Jakarta Timur sekarang? Ini mau ke Cilengsi, Kabupaten Bogor sih. Mau ke Bogor maksudnya. Buat laporan ya, Mas? Di sini Jadi tadi nggak masih diterima atau gimana? bukannya nggak diterima, tapi memang wilayahnya kejadiannya semalam di sana, bukan di sini. Jadi Gitu. direkomendasikan untuk ke sana. Ya, memang direkomendasiin untuk ke sana. ini langsung ke sana, Bang Reza? Saya ada meeting dulu sih jam 1 sama klien, tapi nanti beres itu saya baru ke sana. Oke, Ini ada siap. hikmahnya nggak ibu jadi Ya, alhamdulillah. tinggal sama anak aja lebih enak mungkin Alhamdulillah ya kedepannya. Allah, memang di bulan puasa ya, saya udah besar sama anak saya, anaknya 2 ya, jadi ya saya tambah dekat gitu ya, tambah enak berpuasa, berhubungan sama anak saya, nggak ada batasan lagi tuh, nggak ada gitu. Dan sama saudara-saudara saya membaur lagi gitu. Karena nih orang mungkin punya sakit jiwa kali ya. Kakaknya ibu saya Cemburuan ada, terlalu. ya kakaknya ibu saya ada satu di Philadelphia Amerika, lagi datang ke Indonesia. Namanya keluarga kan, gitu. Nginep, Ketemu datang nginep akhirnya di satu hotel gitu rame-rame gitu ya. Cemburu, marah, Ya itu saya diancam, dipukul. ibu Itu saya. di saya situ. dipukul. Saya dijorokin, dipukul saya. Jadi udah nggak waras Kecemburuan, gitu loh. ya. Maksudnya sama kakak sendiri kan nggak. Iya. Jadi alasan dari suami membatasi keluarga untuk tidak boleh berkomunikasi sama sekali itu karena apa sih, Bu? Dia nggak ngerti deh, pola pikiran dia itu jelek aja, saya bilang. Jadi nggak wajar, saya bilang. Ya, kita silaturahmi kan perlu ya, kepada saudara, kepada kawan ya. Tapi ini pola dia tuh nggak bisa gitu. Nggak ada rumusnya di dia gitu. Ya makanya ini saya minta bantuan teman-teman semua. Saya juga blow up di sosial media saya. Intinya adalah saya pengen ketemu sama nih orang, tabayun, ngobrol. Apa mau lo? Kenapa lo bisa kasar sama ibu gua? Kenapa lo bisa main tangan sama ibu gua? Udah, gitu. Terus gue minta, udah lo tinggalin ibu gua, lo atur hidup lo, ibu gua biar sama gue. Ada trauma nggak bu? Karena saya nggak akan ketemu lagi. Walau nanti ada pertemuan di polisi juga saya nggak mau. Saya udah bilang sama Eca, mama nggak sanggup Diwakilkan. untuk ketemu lagi karena saya bisa mati. Saya punya penyakit darah tinggi masalahnya. Biar anak saya yang menyerahkan Bang, semua. kedepannya berarti bakal protektif sama ibu ya? Protektif juga enggak ya, tapi maksudnya saya pasti jaga lah. Maksudnya mungkin saya kasih apa yang kalau dibilang bodyguard kamu ketinggian gitu ya, maksudnya yang nemenin ibu Sosok saya. yang bisa Iya, jaga, kemana-mana jaga lah. aman, aman. Jaga. Itu aja sih. Oke. Teman-teman makasih banyak, makasih.